Apa kata orang tuanya? Nah, itu adalah anak saya. Kalau ketemu dengan saya nanti suruh dia pulang. Sudah 11 tahun dia tak tengok saya di rumah ini. Summa na'udzubillah. Pantas amal kita tak diterima Allah. Pantas tidak ada kebaikan di rumah tangga kita, tidak ada sakinah, tidak ada mawaddah, tidak ada warahmah. Pantas setiap usaha yang kita buat tidak pernah berkembang, selalu ada masalah. Pulang ke rumah, cari mak bapak kita, duduk bersama mereka, karena kita butuh keberkahan doa mereka di sisa-sisa umur mereka. Pulanglah. Ustaz, kalau anak saya pulang dia tak bawa uang, saya tak ada masalah. Kalau anak saya pulang tidak bawa oleh-oleh untuk saya, tidak ada masalah. Kalau seandainya anak saya pulang tidak bawa kado, tidak ada masalah dengan saya. Katanya kalau anak saya pulang dia bawa baju sehelai di badan saya, dia balut dengan kerinduannya bertemu saya. Demi Allah, kerinduan itulah hadiah yang paling besar yang pernah saya terima sampai nanti saya mati. Maka pulang ke rumah, demi Allah, cari mak bapak kita, karena kita butuh keberkahan doa mereka. Jika tidak, amal kita akan tertolak, amal-amal kita tidak akan diterima, dan kita pun tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Pulang ke rumah. Maka oleh karena itu kita belajar hari ini pulang ke rumah dengan cara apapun. Tidak ada alasan, Pak, alasan uang, ekonomi, tiket mahal dan sebagainya. Ayah ibu kita rela menjual tanah demi menjenguk kita. Ayah dan ibu kita rela miskin demi mengunjungi kita. Ayah dan ibu kita rela berhutang demi melihat kita. Tapi apa yang kita balas dengan mereka? Hari ini kita hitung-hitungan mengunjunginya, kita hitung-hitungan menengoknya, kita hitung-hitungan membantunya. Summa na'udzubillah. Apakah pantas kita jadikan sebagai seorang anak? Hitung-hitungan kita untuk menjenguknya. Datangi mereka, pulang, tinggalkan Pak. Ketika mereka memanggil anak istri, tinggalkan istri, tinggalkan anak. Datangi mereka karena kita butuh keberkahan doa mereka. Nanti baru Pak, Allah akan berikan keberkahan dengan amal-amal kita, dan amal kita ini akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ayah ibu kita tinggal di kampung sana. Terkadang ayah ibu kita tak sekolah, tak pandai tulis baca. Dia sekolahkan kita SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 dengan harapan hidup kita lebih baik daripada keadaan dia sekarang. Tapi apa yang terjadi setelah kita sarjana S1, S2, S3, kita punya uang, kita punya harta, kita punya rumah tangga, kita jarang menjenguk mereka. Ayah ibu kita tak tahu berapa luas kaplingan sawit kita. Ayah dan ibu kita tak tahu apa merek mobil kita. Ayah dan ibu kita tak tahu apa golongan pegawai negeri kita. Eselon 1, 2, 3, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C. Ayah ibu kita tak tahu dan tak mau tahu. Yang dia tahu nih kita nih anaknya. Kenapa kita tak mendatangi dan mengunjungi mereka? Maka pulang ke rumah Pak. Kita yang merantau-rantau nih Pak, pulang ke rumah demi Allah. Sudah cukup kita mencari uang Pak. Kita butuh dekat dengan ayah dan ibu kita, karena kita butuh keberkahan doa mereka. Demi Allah, jika tidak amal kita akan tertolak. Jika tidak, ampunan tidak akan kita raih. Pantas amal kita selama ini tidak diterima Allah. Pantas rumah tangga kita tidak pernah sakinah dan mawaddah. Maka ada kesempatan, ada pulang ke rumah Pak. Pulang ke rumah demi Allah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, apa kata Imam As-Syafi'i? Imam Syafi'i berkata, manusia bodoh, manusia bodoh, kalian tidak tahu apabila ayah dan ibu kalian bangun di malam hari, kemudian dia berdoa, doanya untuk anaknya, doanya hanya sekali, malamnya hanya sekali. Kata Imam As-Syafi'i, ayah dan ibu yang seperti ini, doa yang mereka panjatkan untuk anaknya cukup bagi Allah untuk menjadikan anaknya berkah dunia akhirat. Hari ini berapa banyak ayah dan ibu kita mendoakan kita, tapi tidak ada keberkahan. Kenapa? Karena hati mereka tersakiti. Pulang ke rumah Pak, cari mak bapak kita di sisa-sisa umur mereka yang sudah meninggal dunia, ziarahi kubur mereka dan doakan mereka. Demi Allah, kalau tak bisa kita membuat mereka tertawa, jangan pernah membuat mereka menangis. Kalau tidak bisa kita menyenangkan hati mereka, jangan pernah menyusahkan mereka. Demi Allah, datangi mak bapak kita. Tidak ada alasan-alasan lain untuk tidak mengunjungi mereka.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesaat saja kalian duduk bersama ayah dan ibu kalian akan mendatangkan sakinah. Kenapa kalian tidak duduk bersama mereka? Sesaat saja kalian duduk bersama mereka akan mendatangkan keberkahan. Kenapa kalian tidak duduk bersama mereka? Pak, Bu, maaf, datangi mereka. Kita jadi orang hari ini, Pak, bisa hafal Quran, bisa sekolah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Kita punya pekerjaan, punya ruko, punya sawit, punya istri, punya anak, bahkan jadi pegawai negeri. Kita jadi orang hari ini bukan kena otak kita, bukan kena kepintaran kita. Kita jadi orang hari ini jangan-jangan kena keberkahan doa ayah dan ibu kita yang tak pandai tulis baca di kampung sana. Maka pulang, Pak, cari mak bapak kita. Kalau ingin amal Ramadan kita diterima Allah, jika tidak, summa na'udzubillah. Maka saya katakan, kita hanya punya satu ayah kandung, kita hanya punya satu ibu kandung. Tidak akan ada ayah kandung yang kedua, tidak akan ada ibu kandung yang kedua. Ayah kita cuma satu, ibu kita cuma satu. Harta bisa kita cari, pangkat jabatan bisa kita raih, tapi demi Allah, kesempatan untuk membahagiakan ayah dan ibu kita hanya sekali di kehidupan dunia ini. Kita hari ini dapat hidayah, bisa ke masjid, bisa taat, bukan kena otak kita, tapi kena keberkahan doa ayah dan ibu kita. Pulang, datang kepada mereka, demi Allah, senangkan hati mereka, bahagiakan mereka bagi ayah dan ibu kita yang masih hidup di sisa umur mereka.